sama kita berdua. Pasti masih asing ya sama kita. Iya, kenalan dulu nggak sih Kak? Harus dong, karena tak kenal maka tak Tentu enggak. Enggak dong, tak kenal maka tak sayang. sayang. Oke, kenalin aku Dihat Marini sebagai host 1 dan rekan saya. Elok Sekita Mentari, host 2. Oh iya teman-teman, kita mau kenalin program baru WPI TV nih, yaitu program Bincang Asik Skuy. Oh ya, jadi di program ini itu kita akan konsepnya itu tentang talk show, variety show, dan bincang-bincang asik lainnya seputar obrolan-obrolan yang masih kekinian dan tentunya akan menghibur kalian semua yang ada di rumah. Nah, di episode pertama kita siapin narasumber yang menarik buat kalian nih. Siapa sih Kak namanya? Narasumber ini kita dari Duta Wisata Pekalongan 2024. Ada yang kenal nggak ya kira-kira? Aduh, ada yang kenal nggak nih? Langsung saja nggak sih Kak? Kita sambit. Wah, sambut Oh, iya. jangan dong Kak. Sorry, Kita sorry. sambut Yansen Valerio. Oke. Halo Kak Yansen, gimana Halo. nih kabarnya? Baik banget pastinya. Perasaannya gimana nih Kak menjadi narsum untuk episode Bincang Asik Skuy pertama kita? Menjadi narasumber di episode pertama pastinya Iya. di Bincang Asisku ini malah menjadi suatu kehormatan untuk saya karena Iya. wah, program ini sepertinya sangat asik, sangat seru. Oke. Jadi saya pun menunggu dengan tidak sabar akan program acara ini. Wah, oh iya Kak, Yansen ini kan Duta Wisata Kota Pekalongan 2024. Ini, aduh aku nggak sabar nih kita bakal sharing-sharing seputar Duta Wisata Kota Pekalongan ini. Ya nggak sih Kak? Iya dong. Oh ya, Oh iya Kak Yansen ini menjadi juara Dwis Pekalongan 2024 ya? Iya, betul. Wah keren banget ya Kak keren ya? banget ya Kak. Ya, langsung saja nggak sih Kak? Kita bakal apa namanya seputar sharing-sharing sama Kak Yansen yang keren ini. Keren banget nggak sih teman-teman? Tepuk tangan dong. Oke, mulai dari pertanyaan pertama nih dari saya. Gimana sih Kak Yansen motivasinya kenapa bisa menjadi duta wisata dan kenapa sih memilih duta wisata gitu? Oke. Awal mulanya menjadi seorang duta wisata itu kan diawali setelah saya lulus SMA. Oke. Ya. Dari sana saya ingin mencari pengalaman lebih terkait lomba-lomba, terkait ya pengalaman yang bisa menunjang dalam kuliah ataupun pekerjaan nantinya. Dan saya ditawari oleh Asosiasi Duta Wisata untuk mengikuti pemilihan di tahun 2024. Nah, di sana saya tertarik dan ingin mencoba seberapa jauh saya bisa berlari. Nah, mungkin dari sanalah saya berani mencoba dan pada akhirnya yang menjuarai Duta Wisata ini. Wow. Keren banget ya Kak ya? Iya keren banget. Jadi Kak Yansen ini kan public speakingnya keren banget nih ya nggak sih Kak? Bener banget. Bener. Udah dari berapa lama sih belajar public speaking? Sejak umur berapa sih Kak Yansen? Kalau sejak umur mungkin saya kurang tahu ya, tapi kalau di jenjang apa, mungkin di awal masuk jenjang SMA. Karena saya kan punya kakak kelas yang udah pengalaman di SMA-nya sudah lumayan banyak. Dan mereka bilang kalau public speaking di SMA itu sangat diperlukan. Misal dalam presentasi, lalu juga komunikasi dalam kelompok, dan lain-lainnya. Jadi terlepas dari itu, saya juga ingin mengembangkan skill public speaking saya lebih jauh lagi. Oke, keren bagus banget ya Kak ya. memang. Tepuk tangannya dong buat Kak Yansen. Tepuk tangan dong. Nah, teman-teman tadi itu sekilas perkenalan singkat dari Kak Yansen selaku narasumber kita kali ini. Nah, kita bakal bincang-bincang lebih jauh lagi nih sama Kak Yansen seputar yang ada di Pekalongan ini. So, jangan kemana-mana, tetap di Bincang Asik Skuy. Hai, kami dari saksikan terus WTI TV di
wpitv.stamik.wp.ac.id. Pokoknya keren banget. WPI TV, bring the world into you. Jangan lupa saksikan WPI TV di wpitv.stimik-wp.ac.id. WPI TV brings the world into you. wpitv.stemik WPACID. Saksikan terus WPI TV hanya di wpitv.stimik-wp.ac.id. Jangan lupa tatap mata saya. Halo, kami Utopia. Ngajakin teman-teman semua untuk menonton terus program acaranya WPI TV.stimik-wp.ac.id. Kembali lagi di acara kita Bincang Asik Skuy. Nah. Langsung. Nah, seperti yang kita udah sampaikan tadi, kita mau tanya tips and triknya dari Kak Yansen nih. Ya nih, kita bakal tanya-tanya sama Kak Yansen. Gimana nih Kak Yansen, udah siap belum buat kita tanya lebih lanjut? Udah siap banget. Aduh. Kamu pakai nanya, udah kayak mau uji nyali aja. Waduh. Oke, langsung aja nggak sih Kak kita ke pertanyaan yang pertama? Oke, apa aja sih Kak Yansen yang perlu kita siapin untuk daftar DWIS? Oke, kalau dalam wisata sendiri itu kita ada prinsip yaitu 3B. Oh, oke. Yaitu Apa itu? Brain, beauty, dan behavior. Wow, beauty. Brain itu tentang knowledge kita akan Pekalonganan, tentang pariwisata di Indonesia. Lalu beauty itu bukan hanya sekedar tampang kita, bukan sekadar looks kita, tapi bagaimana attitude kita kepada teman-teman kita, kepada orang lain, kepada orang yang lebih tua. Lalu juga ada behavior, yaitu gimana sih kita sehari-hari melakukan kegiatan sehari-hari itu juga bisa dilihat. Ya, gitu sih Kak. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya aja nih Kak. Oke, nah sekarang kita mau gimana deh trik untuk memikat hati Dewan Juri nih Kak? Buat teman-teman Buat- di rumah yang mau daftar jadi DWIS nih, gitu. Kalau mereka di Dewan Juri, mungkin saya lebih ke hoki sih ya Kak. Oke. Hoki, dan mungkin saat pemilihan duta wisata itu karisma saya masih keluar-keluarnya, masih Waduh. mas-masnya. Maskulin. Iya, Ya, aduh. hokinya masih di sana. Gitu sih Kak, Waduh, begitu aja. oke. Terus ada nggak sih tips dari Gen Z ya nggak sih Kak? Yang pengen Yang mau daftar daftar DWIS ini. DWIS-nya. Untuk tips untuk Gen Z, mungkin yang penting berani mencoba, lalu ya coba terus aja. Batasan kalian tuh sampai mana itu bisa ditunjukin lewat lomba-lomba, dan pada akhirnya kalian bisa melangkah lebih jauh. Lalu juga coba, kan karena public speaking ini sangat diperlukan, jadi teman-teman boleh mencoba berkomunikasi kepada orang tua, mungkin bisa kalau malu bisa kepada cermin untuk melatih skill public speaking kalian. Oke. Begitu Kak. Bagus ya tips and trik dari Iya, Kak bener, Yansen. sangat menginspirasi nih Iya. buat teman-teman di rumah. Nah, kita udah siapin cuplikan video dari Kak Yansen saat grand final Duta Wisata. Yuk kita tonton videonya. Nah, cekidot. Melalui ajang pemilihan Mas dan Mbak Duta Wisata Kota Pekalongan tahun 2024 merupakan wadah pengembangan potensi dan bakat serta mengasah kreativitas dan kecerdasan pada generasi muda di Kota Pekalongan.
Final Duta Wisata Kota Pekalongan tahun 2024 saya nyatakan dibuka. Sektor pariwisata di Kota Pekalongan, subsektor apa yang akan Anda pilih dan mengapa? Karena pada dasarnya Pekalongan terkenal akan batiknya, dan batik dapat dimanfaatkan sebagai suatu pakaian. Inilah Mas dan Mbak Duta Wisata Kota Pekalongan 2024 yang jadi Wow, sumpah keren banget video tadi, bener-bener ambience-nya kerasa sampai sini, deg-degannya. Waduh, aku baru pertama lihat langsung, wow, Sampai keren banget. merinding-merinding ya, Kak, Iya, ya? bener, merinding banget. Tapi di akhir kita lihat udah mau ada Iya. pemilihan lagi ya buat tahun ini untuk persiapan menjelang pemilihan gitu ya, Kak. Iya nih, tadi dilihat kan ini kan juga udah 2025, pasti tentunya bakal ada apa namanya Duis 2025. Iya. Gimana nih Kak persiapannya, apa namanya, nggak ada yang jangan persiapan langsung dong Kak, kita Iya dong. tanya dulu nih dari Kak Jansen. Dari yang tahun kemarin itu, gimana sih perasaan kakak yang di VT tadi itu? Kan kita lihatnya itu kayak deg-degan, Iya. kayak, wow. Wow. Gimana kakak berdiri di sana gitu? Karena pertama kali berdiri di panggung sebesar itu, pastinya ada rasa deg-degan ya Kak. Tapi saat malam itu, saya punya metode tersendiri untuk mengatasi rasa deg-degan tersebut. Ya, pertama, saya emang menyendiri. Saya menyendiri untuk Menyendiri, mencari introvert. rasa tenang. Nah, dan selama waktu itu berjalan, pada akhirnya rasa deg-degan itu juga hilang. Dan malah tumbuh rasa kebanggaan karena bisa berdiri di panggung tersebut. Dan saya memiliki pola pikir, ya apapun yang terjadi setelahnya, ya sudah, emang tuh rezeki dari Yang Maha Esa aja. Gitu, Mbak. Oke, wow, keren banget. Oke, teman-teman, kita jangan kemana-mana lagi karena setelah ini kita bakal ada satu segmen lagi, yaitu segmen tentang main. Kita bakal Main games ya, games. seru-seruan banget. Iya, bener banget. Oke, makanya jangan kemana-mana. Tetap di Bincang Asik. Skuy! Halo, kami dari Red Boys. Jangan lupa teman-teman saksikan terus WPI TV. Streaming video Pratama Pekalongan di wpitv.streaming-wp.ic.id. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Pak Jasno, guru dari SMK Negeri 2 Pekalongan. Sebelumnya berterima kasih pada STIMIK yang telah
datang ke SMK 2 dan juga memotivasi kepada siswa kami SMK Negeri 2 sebagai salah satu alternatif untuk pilihan melanjutkan. Selain mungkin dari sekian anak itu ada yang mau bekerja atau di universitas lain, saya merekomendasikan STIMIK Widya Pratama Pekalongan ini sebagai sekolah lanjutan, ya, perguruan tinggi lanjutan yang selama ini satu sudah bekerja sama, yang kedua lulusan STIMIK diakui di dunia kerja, dan banyak dari kakak-kakak Anda yang telah masuk dan sukses di STIMIK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bincang Asik Skuy. Nah, di segmen terakhir ini kita pengen ngajak Kak Yansen buat main games This or That. Oke. Jadi games apa sih kok This or That? Sorry, This or That ya. Kita bakal ngapain sih di This or That itu? Nah, nanti kita akan bertanya, nanti Kak Yansen itu milih salah satu. Oke. Dan beri alasannya ya, Kak. Berarti salah satu tuh dari ini atau ini gitu. Oke. Tentunya seputar Duta Wisata dan sekitarnya ya. Oke. Langsung saja ini Kak mulai ya. Pertanyaan pertama. Okay. Batik tulis atau batik cap? Oke, karena Pekalongan emang punya dua batik khas itu ya, batik tulis dan batik cap. Kalau saya sendiri lebih memilih, walaupun berat, saya lebih memilih batik tulis. Karena batik tulis itu punya motifnya tersendiri dan mungkin nggak semua orang tuh bisa mencanting dengan motif yang sama. Jadi apabila motif batik tulis itu dicanting oleh satu orang tersendiri, itu akan menjadi istilahnya sekarang limited edition. Waduh, limited edition. Butuh ketelitian lebih tinggi ya Kak ya. Betul, jadi saya memilih batik tulis. Tapi tadi ada sedikit rasa berat karena batik cap sendiri juga bagus ya menurut Kakak? Ya bagus, karena emang ya apa kadarnya batik tulis dan batik cap, semuanya bagus. Oke. Langsung saja nih lanjut ke pertanyaan kedua nih. Kita mulai dari yang selanjutnya ini tuh datang dari pertanyaan selanjutnya, wisata sejarah atau kuliner Pekalongan? Oke. Pekalongan sendiri itu benar terkenalnya akan wisata sejarah dan wisata kulinernya. Salah satu wisata sejarah yang paling terkenal dan diakui bahkan oleh dunia itu ada Museum Batik. Oh iya, oke. Dan juga wisata kuliner di Pekalongan itu sangat beragam. Seperti soto tauto, lalu ada juga oriental, dan waduh, juga benar. Jadi favorit saya itu. Gen Z juga suka tuh. Jadi saya lebih memilih wisata kuliner karena emang dasarnya saya suka makan, suka jajan, sama suka berpetualang. Gitu sih Kak. Terus kalau wisata kuliner itu berarti paling fave makanan di Pekalongan apa? Saya sering berkeliling dengan soto tauto karena soto tauto di Pekalongan tuh sangat beragam. Iya. Salah satunya itu ada Bangdul, Kunawi, dan masih banyak lagi. Waduh, kita dapat bocoran nih yang enak-enak. Habis ini saya kontak ya Kak buat. Boleh. Oke, langsung aja pertanyaan ketiga. Nah, dan yang terakhir, Museum Batik atau Pantai Selamaran? Antara Museum Batik atau Pantai Selamaran, ini kan memang wisata yang temanya berbeda ya. Wisata sejarah dan juga wisata alam. Betul. Di Pekalongan sendiri emang mempunyai kekurangan, tepatnya di wisata alam. Tapi dibanding kedua itu, ini saya memilihnya berdasarkan apa yang ingin saya bawa untuk maju lebih ke depan lagi. Yang saya pilih adalah Pantai Selamaran. Karena Pantai Selamaran itu mempunyai potensi yang sangat banyak Kak. Apa itu Kak? Apa aja tuh Kak? Lahan yang luas. Lalu juga ada panggung keong. Panggung keong itu, iya, itu merupakan panggung khas yang ada di Kota Pekalongan dan itu bisa kita manfaatkan sebagai sarana ataupun media untuk anak muda untuk bereksplorasi tentang ide-ide dan bakat mereka. Begitu sih Kak. Panggung keong tuh bentuknya kayak keong gitu kok Kak? Iya, panggung dan atapnya itu seperti keong karena. Belengkung-belengkung ya? Iya betul. Oke. Itu tadi pertanyaan kita games dari This or That ini atau itu. Ternyata Kak Yansen lebih milih
kuliner Pekalongan daripada budayanya. Iya. Tapi dua-duanya juga keren. Tapi kan di Pekalongan ini kulinernya banyak sekali, banget, ya. enak-enak, medok-medok gitu bahasa Jawanya. Oke, ubur-ubur ikan lele. Tiba-tiba gak banget mujinya Kak ya. Bentar. Ubur-ubur ikan lele, Kak Yansen keren le. Oke nih, tadi itu sebagai pantun penutup kita gitu. Iya. Karena tidak terasa kita udah di penghujung acara nih. Kita udah ngobrol-ngobrol selama tadi. Ternyata udah cukup lama kita ngobrol nih sama games-games serunya. Oke. Penonton. Terima kasih semuanya yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube ini. Dan jangan lupa follow Instagram kami di WPI_TV_Iwima dan Instagram kampus kami iwima.official. Oke. Saya Dia Atmarini sebagai host 1. Saya Ella Sakita Mentari sebagai host 2. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.